Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah online Gereja GBI BKP Aston Bekasi. Selamat menikmati hadirat Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh sapa teman-teman kita dengan jabat tangan, dengan senyuman yang manis. Mari kita sama-sama angkat tangan kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Kami datang dalam hadirat-Mu. Biar Engkau menyucikan hidup kami, mengkuduskan kami, sehingga kami layak untuk menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami mau tanggalkan, kami mau serahkan setiap pergumulan beban persoalan kami di hadapan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru, mukjizat-mukjizat yang baru dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun kondisi kami saat ini, biar kami tetap fokus dalam hadirat-Mu. Dan kami saat ini siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita semua sembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita naikkan syukur kita untuk Tuhan. Kirabatashi kirabaya rabatasi. Oh haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Kerinduan kami selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Kerinduan kami selalu ingin dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Sama-sama kita ulang dari awal. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu.
kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Mari kita sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku rindu, melekat padamu. Mari kita sembah Tuhan. Betapa kami kagumkan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menyala seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Terus bawa kami Tuhan melekati sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku
Berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan lebih lagi. Haleluya. Hari ini adalah hari di mana kita semua harus bersuka cita, harus bergembira. Amin. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap harinya. Rahmatnya pun tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Untuk itu, saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Bertepuk tangan untuk Tuhan dan kita tetap bersuka dalam hadirat Tuhan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, kenaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, kenaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita sama-sama tetap tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Engkau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami mau berpegang teguh pada janji-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, dan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi kita katakan, ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sungguh-sungguh katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah
sungguh indah. Kami berpegang teguh padamu, hanya bagimu. Kau segalanya bagi kami. Berdaulat Ya Rabba ya Rabba tasyik, ya Rabba ya Rabba tasyik, ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Iraba ya Rabba tasyik, iraba ya Rabba tasol. Iraba ya Rabba tasyik, Kau yang berdaulat Bangsa. Kami percaya Kau Tuhan. Kami pegang janji. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Terima kasih. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan
dari Yoel 2:28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita, ibadah online pagi hari ini. Dan sebentar saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau tadi kita telah memuji dan menyembah, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya itu menghadirkan kehadiran Allah di dalam setiap pribadi saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kita masuk terlebih dahulu, kita berdoa. Kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada bersama dengan keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Kami ada untuk datang kepada Tuhan. Terlebih kami rindu untuk mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Untuk boleh menerangi hati dan pikiran kami. Memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami semakin memahami maksud dan arti tujuan apa yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam Tuhan pasti selalu ada jawaban. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan pesan firman-Mu. Dan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, dan hal yang akan saya sampaikan pagi hari ini adalah berbicara tentang bagaimana segala yang diharapkan bagi setiap orang percaya, yaitu tentunya sebuah kemenangan. Di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini, saudara, saya percaya kerinduan setiap kita agar supaya kita mengalami kemenangan dan kemenangan. Katakan amin. Itu sebabnya yang menjadi tujuan dari khotbah saya, firman pagi hari ini adalah agar supaya menunjukkan serta membuktikan kepada setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi bahwa kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan kemenangan yang menjadi milik kita, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam kitab Efesus 3 ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen merindukan, mengharapkan, menghendaki satu kemenangan. Menang terhadap masalah mereka, menang terhadap situasi yang mereka hadapi, keadaan yang sedang kita hadapi, dan bahkan menang terhadap musuh kita, bahkan juga menang terhadap diri kita sendiri. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini pesan firman Tuhan adalah rahasia kemenangan sebagai umat Tuhan, orang percaya. Saudara, akan tetapi banyak sekali orang Kristen yang tidak menyadari dengan betul bahwa rahasia kehidupan berkemenangan itu sesungguhnya adalah menjadi milik setiap saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka pesan yang pertama saudara yang kasih dalam Tuhan, kemenangan bagi setiap kita orang percaya. Kita akan lihat dalam kehidupan kita, yang pertama karena kehadiran
Kristus. Kristus diam di dalam hati kita. Dan besarnya kemenangan seorang dipengaruhi oleh pengenalan yang benar akan Kristus. Dan seberapa intim saudara dan saya, seberapa melekat kita kepada Kristus, maka sebesar itulah saudara dan saya dipenuhi oleh kuasa yang nyata di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes 2. Dikisahkan bagaimana pada saat itu ada satu pesta nikah. Dikisahkan di dalam Alkitab, yaitu di Kana. Dan ketika di tengah-tengah pesta nikah tersebut terjadi kehabisan anggur. Saudara, anggur berbicara tentang penghormatan dari seorang tuan rumah, pemilik pesta kepada tamu yang hadir. Dan pada saat itu, Ibu Yesus mengetahui bahwa pesta tersebut sedang kehabisan anggur. Dan kemudian datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus berkata, apakah yang engkau mau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, perhatikan. Kehadiran Yesus mengubahkan dari satu keterpurukan, mengubahkan dari satu kegagalan, mengubahkan dari satu yang mempermalukan. Dengan perkara mukjizat yang Yesus lakukan pada saat itu, yaitu mengubah air menjadi anggur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu, mungkin ini juga yang terjadi sebagai satu gambaran kejadian yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga setiap saudara. Mungkin di tengah-tengah rumah tanggamu terjadi kekeringan. Kekeringan akan kasih. Kekeringan akan warna. Bagaimana di tengah-tengah rumah tangga tidak ada lagi kedamaian dan ketenangan. Anggur bicara tentang lambang dari pengurapan Allah. Dan anggur berbicara tentang yang memberikan warna di tengah-tengah rumah tangga. Ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian. Mungkin itu yang hari-hari ini sedang hilang dari tengah-tengah rumah tangga, saudara. Namun dengar baik, pagi hari ini, rahasia kemenangan di dalam kita menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi, yaitu hadirkan Kristus di dalam kehidupan. Hadirkan Kristus dalam rumah tanggamu. Ini akan mengubah sehingga dari sesuatu yang kegagalan menjadi satu kemenangan di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara, mungkin kita sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memandang segala sesuatu yang menjadi kekurangan diri kita sendiri, ataupun kelemahan daripada orang lain, maupun kesusahan, kesulitan yang dihadapi orang-orang percaya hari-hari, orang-orang krisis, sehingga hati kita menjadi takut, menjadi kecut. Kita tidak menjadi orang yang percaya dengan sungguh. Ini gambaran seperti 10 orang pengintai yang diutus oleh Musa. Ketika diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Tanah yang sepatut seharusnya dan mereka harus nikmati. Akan tetapi dari 12 pengintai, 10 pengintai kembali dengan membawa satu laporan, yaitu ketakutan dan ketidakberanian untuk melangkah. Artinya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita terfokus kepada kekurangan, ketika kita terfokus kepada kelemahan, ketika kita sedang terfokus kepada segala bentuk kekurangan dan kelemahan kita, maka sesungguhnya kita sedang terperangkap di dalam satu kehendak, yaitu kuasa kegelapan yang ingin menarik saudara,
yang ingin membuat saudara gagal dalam kehidupanmu. Sehingga engkau berkata, aku lemah, aku buruk. Tidak ada yang dapat saya banggakan dan tidak yang dapat saya hasilkan dari hidupku. Aku nggak bisa, aku banyak salah dan lain-lain. Dan segala hal itu adalah bisikan daripada iblis yang akan membuat saudara undur dan kalah melangkah di dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kekristenan bukanlah sekedarlah suatu pernyataan kepercayaan. Kekristenan bukanlah sekedar mengenai doktrin-doktrin. Akan tetapi kekristenan berbicara tentang relasi, hubungan dengan Kristus. Yaitu Kristus yang tinggal di dalam hati saudara dan saya. Kristus yang tinggal di dalam hati saudara. Kristus yang tinggal di dalam setiap hati setiap kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Maka ini yang akan menjadikan kemenangan kita untuk melawan, menghalau segala hal-hal yang ingin menarik kita, menjauhkan kita daripada Tuhan untuk melihat kemenangan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, rahasia kemenangan bagi orang percaya adalah hubungan relasi dengan Kristus. Mari bangun dan terus hidupi Kristus di dalam kehidupan saudara, dalam hati saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan bahwa kita tidak akan dapat mengalahkan musuh-musuh kita dengan kekuatan jasmani kita. Kita nggak mampu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Kristus yang ada di dalam kita, Kristus yang ada di dalam saudara, dan Kristus yang ada di dalam saya. Dan itulah yang mengalahkan segala hal yang ingin menjatuhkan kehidupan setiap kita. Yang percaya, katakan amin. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 berkata demikian. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya, yaitu saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka yang ketiga, rahasia kemenangan bagi setiap orang percaya adalah iman saudara, adalah iman saya, adalah iman kita. Katakan iman saya. Haleluya. Saudara-saudara, saat kita mengabaikan, meniadakan keberadaan Allah. Sekali lagi, saya ulang. Saat kita meniadakan atau mengabaikan keberadaan Allah di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya saudara sedang mengkerdilkan iman saudara. Engkau tidak sedang menghargai keberadaan Allah. Engkau sedang mengkerdilkan iman percayamu. Dan apabila kita tidak menghiraukan segala teguran, nasihat yang diingatkan oleh Roh Kudus bagi kita, maka sesungguhnya kita adalah menjadi pribadi yang sangat malang. Sebab kitab Yakobus berkata, kita akan diserahkan kepada segala keinginan diri kita sendiri. Dan kita diseret dan dipikat olehnya. Dan jika ini kita hidupi, maka ini akan berbuah kepada maut dan menuju kepada kematian dan kebinasaan. Sebab itu saudara jemaat yang Tuhan kasih, pandang kepada Yesus, pandang kepada Dia. Yesus, Dia tersalibkan, Dia mati, namun Dia bangkit dan memberikan kemenangan bagi setiap kita jemaat yang Tuhan kasih. Yang keempat, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi rahasia kemenangan orang percaya? Maka yang keempat selanjutnya adalah di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu, oleh iman kita saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus diam di dalam hati kita, berakar
serta berdasar di dalam kasih. Dan aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi, perhatikan, supaya kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ingat bagaimana kisah pertobatan Saulus dan yang telah menjadi Paulus. Sesudah Yesus menampakkan diri kepadanya. Ketika dia berjalan ke Damsyik. Dan Tuhan Yesus menyuruh Ananias, seorang murid, untuk berdoa dan menumpangkan tangan bagi Saulus. Agar supaya dia dapat melihat kembali. Dan firman Tuhan katakan pada saat itu. Maka ketika Ananias menumpangkan tangan dan berdoa bagi Saulus. Maka pada saat itu, maka Saulus dapat melihat. Dan firman Tuhan katakan Saulus penuh dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan. Bagaimana perubahan yang terjadi atas Saulus setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Beberapa hal di dalam Kisah Para Rasul mencatat. Yang pertama, Saulus menjadi Paulus. Manusia lama menjadi manusia baru. Ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Saudara, ketika saudara dan saya, ketika kita telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, itu bukan karena kekuatan kita, akan tetapi itu adalah karena kasih dan anugerah Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya. Sebuah penghormatan, sebuah penghargaan Kristus bagi setiap engkau yang telah percaya kepada Kristus. Maka itu sebabnya sesungguhnya hidup kita, Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku yang hidup, akan tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, segala sifat-sifat manusia lama, segala karakter-karakter perbuatan yang lama, telah diubahkan menjadi satu sifat-sifat dan karakter perbuatan yang baru, yang mempermuliakan nama Tuhan, Yesus Kristus. Katakan amin. Yang kedua dikisahkan juga di dalam Kisah Rasul 9 ayat 20 firman Tuhan berkata, Paulus memiliki satu roh keberanian. Ada roh keberanian yang Paulus miliki. Ketika dia ada di rumah-rumah ibadat bangsa Yahudi pada saat itu, dia memberitakan dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya jika Roh Kudus memenuhi saudara, jika Roh Allah ada dalam setiap saudara, jika Roh Allah ada bagi kita, maka saya percaya Dia akan berikan roh keberanian bagi setiap kita agar supaya kita memberitakan, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang dilakukan oleh Paulus ini, saudara yang kasih, bukanlah hal yang mudah, akan tetapi dilandasi atas dasar perjumpaan secara pribadi dengan Kristus sehingga dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dia, Paulus, diberikan kuasa yang luar biasa oleh Allah karena kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia tidak lagi memikirkan diri sendiri, akan tetapi dia rindu untuk membawa bangsa-bangsa lain untuk terima Yesus sebagaimana apa yang telah dia terima. Dan saya percaya jika Roh Kudus dan Roh Allah ada bersama dengan setiap kita jemaat yang Tuhan kasih, maka kita akan memiliki belas kasihan bagi setiap jiwa, bagi orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Katakan amin. Saudara, bagaimana dengan kita jemaat yang Tuhan kasihi? Saya berdoa bagi saudara, bagi kita. Saya berdoa agar supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Agar supaya memiliki satu roh keberanian untuk bersaksi. Beritakan Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Kristus Yesus. Katakan amin. Lantas bagaimana caranya kita melakukan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan? Maka mulailah melalui rumah tanggamu, di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah lingkunganmu.
di tengah-tengah komunitasmu, dimanapun Tuhan percayakan saudara. Ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupmu, bagaimana pertolongan Kristus dalam hidupmu yang telah menyelamatkanmu. Dan ceritakanlah kasih-Nya yang telah memulihkan kehidupan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika Paulus juga dia berada di kota Filipi, di tengah-tengah pelayanan pada saat itu, ada seorang perempuan, seorang yang mempunyai roh tenung yang selalu mengganggu Paulus. Sampai akhirnya Paulus tidak sabar untuk melihat dan menyaksikan gangguan yang terjadi tersebut. Dan Paulus menghardik wanita tersebut dan berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Paulus menghardik roh yang ada di dalam perempuan itu. Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mungkin ada saja hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pekerjaanmu. Sehingga tidak ada satu keharmonisan. Ataupun di tengah-tengah pelayanan. Ataupun di tengah-tengah rumah tanggamu. Terjadi pertikaian atau perselisihan atau perbedaan. Saudara, ataupun di tengah-tengah rumah tanggamu yang berujung. Yang sedang dan bahkan terjadi berujung kepada perpecahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang berusaha untuk menggagalkan segala apa yang menjadi fokus tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau katakan bagi kita, saudara jemaat yang Tuhan kasih. Libatkan Roh Kudus, rohnya yang memenuhi setiap saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, saya teringat saudara yang kasih dalam Tuhan. Beberapa tahun yang lampau, bagaimana Tuhan berikan saya tugas untuk berdoa dan memberkati seseorang. Untuk melepaskan satu pribadi yang terikat dengan kuasa kegelapan. Dan saya bersyukur ketika saya berdoa dan memberkatinya. Dan saya minta Roh Kudus, saya meminta Allah memenuhiku. Sehingga ketika saya berdoa dan pada saat itu saya dapat lepas, pada saat itu kuasa Tuhan dapat melepaskan orang yang terikat di dalam kuasa kegelapan itu. Dan saya bersyukur saudara yang kasih dalam Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani menjadi satu kesaksian hidup bagi setiap saudara, bagi setiap kita. Ini yang dapat membangun dan kita melihat bagaimana Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Akan tetapi ingat saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita melayani orang lain dengan baik. Ketika Tuhan pakai kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Sebab kenapa? Sebab bukan kita. Akan tetapi kuasa Roh Kudus yang dilimpahkannya memenuhi kita. Dan yang berkarya melalui kita. Sehingga kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Katakan amin. Sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari terus bangun hidupmu di dalam Kristus. Minta supaya saudara dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Yaitu Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Sehingga kita menang atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini bagi kehidupan kita. Rahasia kemenangan bagi orang percaya. Yang pertama, hadirkan Yesus dalam hidupmu. Kedua, bangun hubungan relasi yang intim melekat kepada Kristus. Yang ketiga, bangun dan bangkitkan imanmu. Sebab imanmu yang mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di atas muka bumi ini. Dan yang keempat, penuh dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada satu ilustrasi gambaran saya akan kisahkan sebagai penutup khotbah pagi hari ini. Bahwa kehidupan orang percaya itu bagaikan sebuah bejana di laut. Apabila bejana itu dicelupkan ke dalam air, maka akan memenuhi dan terisi air yang ada di sekitarnya. Semakin besar bejana itu, maka tentunya semakin banyak air yang masuk, tertampung dan ada di dalamnya. Akan tetapi bejana itu tidak akan pernah dapat memuat seluruh air laut itu.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, sementara kita terus mengikut dan mengiring Kristus, kita sedang meningkatkan kapasitas manusia rohani kita, yaitu manusia rohani kita, untuk menerima lebih banyak daripada Dia. Tetapi Dia begitu besar atas hidup kita, sehingga kita tidak dapat menghabiskan kepenuhannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila bejana kita penuh dengan rohnya, dikelilingi oleh lautan kasih karunia Tuhan, maka tidak ada tempat lain lagi, sesuatu lain lagi, dan tidak ada lagi ruang untuk dosa, dan makin berkuranglah tempat untuk ketakutan, keraguan-raguan, atau kekecewaan. Katakan amin. Dan firman Tuhan Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata Tuhan semesta alam. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita naikkan satu pujian ini untuk menjadi berkat bagi setiap kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Biarkan musik saja. Mari, saudara yang kasih dalam Tuhan, tundukkan kepalamu, tutup matamu, dengar baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang terlebih besar atas hidup saudara dan saya. Allah yang besar dalam kehidupan kita. Allah yang jauh lebih besar yang dapat mengatasi segala hal apapun yang kita alami atas hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini, jika firman Tuhan sudah dibagikan bagi saudara, jemaat yang Tuhan kasihi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia kemenangan bagi setiap kita orang percaya, hadirkan Yesus dalam kehidupan. Bangun hubungan yang intim, melekat kepada Kristus. Dan terus bangun dan bangkitkan iman percayamu. Maka penuhlah di dalam rohnya yang memberikan kekuatan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin itu membuat engkau kecut, kecewa, khawatir, ragu-ragu. Tapi pagi hari ini, jika engkau telah mendengarkan firman Tuhan ini, mari percaya sungguh, saudara dan saya memiliki satu kemenangan di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari angkat tanganmu. Bapa di dalam surga, aku berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap mereka yang mendengarkan pesan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, Engkau melawat mereka. Engkau ada bersama dengan mereka. Dan pulihkan dan sembuhkan, bangkitkan hidup mereka. Dan mereka mengalami pribadi-Mu. Hidup mereka diubahkan semakin kuat dan tangguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus,
Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali saya ingatkan kepada kita, di situasi yang kondisi yang masih sama kita alami saat ini, di mana COVID-19 yang semakin meningkat, maka penting bagi kita untuk memperhatikan, untuk taat kepada apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan juga tentunya oleh para pemimpin-pemimpin rohani kita. Dan apa yang saya sampaikan bagi kita pagi hari ini, tetaplah saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu taat untuk melakukan, menjaga kehidupan yang sehat. Amin. Dan kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa tetap ikuti ibadah-ibadah kita. Kita juga ada ibadah ataupun kebaktian dan doa di tengah minggu. Ada hari Rabu jam 7 malam, doa bersama. Dan juga ada hari Sabtu jam 5 pagi kita juga doa bersama. Dan hari Kamis dan hari Jumat juga ada kul-kul yang ada di wilayah masing-masing. Mari tetap dan terus libatkan pribadimu di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan atas gereja kita. Dan biarlah terus kita berdoa atas kondisi kota dan bangsa kita ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga sungguh kita akan melihat bagaimana Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan bangsa dan negara kita ini. Amin. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sampai berjumpa di dalam ibadah kita online service minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.